Bismillahirrahmanirrahim. Lah daripada kowe jagal ngotak-ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudnya piye? Kowe ngotak-ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus, lho malah mau dadi inna setona ala kulli syai'in. Wah, itu yo perkara tenan. Kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, dua ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tahu maksiat, dibodoni wong ya apa lah, pokoke maksiat apa. Ajarannya agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora, kon istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Ibar astagfirullahaladzim wong kula teng bumine jenengan kok maksiat jenengan kita. Ora kok didiskusikno, sama maksiat itu asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara to, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Yaiku maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Kulo niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama ya mulang kan wong kesuke ora iso. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru ketemu. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh niki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca patang kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Lha iki tenan lho tenan. Ki mau cek wiridan nggih. Aku mau duwe patang kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Niki ben sampean roh sanate wiridan. Gini ku Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Coba ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak dapat anjani itikaf. Rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati nampak pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokol ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan. Pokoknya ada dokol pulau itu mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 dua yang mau. Itu orang mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada dana fasid. Sejumlah napase uang ora umat to uang kok wae. Nak maca selawat ya ngoten niku. Ada damawati ilmu wong pokoke ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, Kiai Misbah aturi. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh Kiai sing biasa batul masail. Kalau mau pensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masail, job sufi kalau pensiun, ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3
sampai 100 kali. Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salatan iku wis tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Iya tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan. Tak jotos ping 3 kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah fikihnya. Ini ngrungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ya ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Aku ning bumi ABG khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fi awasikut. Manusia penggawaan yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu bidol. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamak tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik. Malaikat ora gak pati tenan, manusa diangkat dadi napa? Lho dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham? Kalau balik. Kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lho janggal apa betul? Wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kowe coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal dhewe kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab, mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Ora usah curiga bener Kanjeng Nabi ada khalqihi. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanallah. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY guyu wajar, duwe karir politik presiden duwe akeh. Dadi ndak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan iso murah. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu enggak mudah. Dadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Mungkin tahan bantu, mungkin kelainan tak ono pangeran.
butuh desain khusus. Niku ya ada apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan ku kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu, cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar, setan itu kacu, mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso, naik godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau, sing wong ilmu, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan apa? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensitif kudu bareng ana tenan ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki diri sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak kolak. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya akeh elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Dia ngremuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Makane mau Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora koyo kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mindilu hadidar. Cara kula nggih kasus. Sak kula nganggep setan ku kasus. Mulanya ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning arepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to ya, kayak besar oh hadis itu. Iya, tapi ning arepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu, setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu a'lam. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus kula selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, radio dua ya iskal, di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ngono Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku masuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah ta mopo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam lah udah aja aku nih mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan karena itu nanti kayak kasus Husain al-Halak, kayak kasus Siti Jenar. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini.
bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awas godane setan wong alim kadang keridu wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Dadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dasar gede, berkusi puji menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tak anggap tisu, dia hati cilik dia ngadepi aku, kau tak anggap apa? Tisu, minti lu hadidah. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah itu lebih ringan, subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kau iki yakin amin singgawe sopo. Ya singgawe aku, ya Allah ya sampai, ya sampai setan apa? Termasuk setan apa? Makanya di Quran, ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni ataquha rabbal alam. Ya. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni ataquha rabbal alam. Aku mesti tenan pikiran, aku tahu roh. Bari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, menawa ambek pangeran mati matian. Aku tetep ora, lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Dia ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Mulane Quran nyontoh, kama talis setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni atafu wa rabbal alam. Kok sing kafir aku kira wedi. Lho setan itu paling mesti pengiran, dia ini roh tenan, keluarga neraka hebat pengiran roh tenan. Dia ini balik lagi pengiran nganggep raja perkaranya kudule dia ini jadi pemimpin produk perkaranya. Artinya gini loh, Gusti nak agam jadi pemimpin kalau terprotes. Nah orang kabeh pemimpin jenengan tok. Ya me kalau dia ya, jadi tenan betul kuyon. Maunya malah ini atau buah rabbal, mesti dia ini pengiran mesti. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudnya piye. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus, lho malah mau dadi inna setana ala kulli syai'in. Wah, itu yo perkara tenan. Kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, dua ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kowe tahu maksiat. Si bodoni wong ya apa lah, pokoke maksiat apa. Ajarane agama kan ora kon diskusekno maksiat kuwi kok setan apa kok kan ora, kon istighfar kan to. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim wong kula teng bumine jenengan kok maksiat jenengan. Ora kok didiskusekno, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara to, malah apa? Maksiat itu malah double-double, yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double, malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat, artinya ya ora gunane. Gunane ulama ya mulang kan wong suka ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati, cara wong akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Tidak ada wong akeh cara hukum tuh. Gus pulau niku. Jadi nyumbang madrasah jadi kan tak warai. Ya tenang Pak. Pulau Marat itu Gus kulino, jadi rakyat susu juga. Ya pulau ini buatan nolak, buatan nombor. Tapi nak jenengan ngelatih pulau juga, ini pulau buatan mendesak. Aku melarat kulino, jadi lu terlatih apa? Buatan Gus niki urusan lembaga. Nah, sama pengen ngamal jangan ngamal tak kau pengeran ngamal hebat tau orang. Nah urusan gue pengeran yang mulak aku buat kiai coba warai perhitungan roh dua, ini tak mau. Bagus tak terus. Di bulan nanti sudah kau tiang, yo tak mana. Nak ini sudah kau kepengen gue ridane pengeran, bawa diseksa, bawa urusan ini dia pengeran. Tapi orang tak ngelatih kiai,
Wah, kurang disudakone dhuwitku akeh malah nglatih kiye tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe. Mulane Al-Qur'an man amila sholihan fali nafsi wong nang amal saleh gua awake. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk radekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bejrok-jrok no paham gini. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latih. Ya dilatih. Tapi ini pun nyata dari bawah warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah adada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulane kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkoran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Ora oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, kok mari ngusul barang, kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu lah apa ya paham? Ngombe ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya kata ulama ahli hadis seperti yang ngarang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya hanya disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan tomae sampean hawa nafsune sampeyan. Sebetulnya kaya aku barang wis warga ora mendesak. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari sing aran hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari sing aran hikam. Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara sing aran sih kamu kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah iku bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti suhu. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk suhu. Lho saiki Allah itu wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe suktune. Mestine nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepentok ridane yo saiki, nak kepentok wedi suktune yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantungno sok ben, paham? Mulane dari sing aran hikam cek goblok, kemke dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa setua? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan? Lho wae wujud kok wedi sok ben. Lho goblok to bagi jangan ngaji asrban nyenak nyati obat itu kriminal. Ngono menapa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, kok belilate digunting. Nak tahu zina digunting apa menawa gambare wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa watakuni kan? Apalagi di Quran ana fatakuni ya ulil albab. Kan ada akal ya wedi ning aku. Iku malah elek meneh yo. Nah di akal fatakuni wedi ning aku. Lo coba ya itu tadi, swarga itu bukti ridho. Wow, neraka tuh. Lah Allah saiki sujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang, paham ya? Harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran hikam, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang, kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kayak pulau.
Sing duwe keramat jadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jen sensitif. Ya kalau ke bola-balik nerang ngeten memang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka ilmu darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat syariat ini. Kayak gue pembanding ya. Aku tertarik sama kan. Gue nang ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat ora paham, maka ora paham. Mung padha ora paham kok ora pertentangane oleh merabon dia. Mung padha ora paham kok ora pertentangane. Wah aneh-aneh gue. Nah ngono takok itu, takok ngono rasa nyimpulno, takok gurui, nyimpulno ku napa? Paham ini ajaran Nabi, ada khalqi. Jadi kita harus yakin nek Allah Maha Suci itu ada khalqi. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa tidak usah. Kowe itu kayak malaikat. Malaikat itu ono goblok, ono kelirune. Ya iku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah diangkat khalifah kok menungso, orang malaikat. Lho darane Allah mau suci kok janggal, apa bijak ta ora ge keputusan yang ngono. Paham ya? Mestine malaikat muni subhanallah ora janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misale ra paham lah wong sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe lan kula eling bapak nak ngajari kula kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran iki ngono kalau ini saya eling bapak ra duwe mbok masalah karo sebab karepku ora kasil napa ya sebab aku ora Rian mas kalau tuh ya, boleh wah aku ilmu hakikat kelas tinggi. Kayak gitu tangguh. Di kalau ada karar di urusan duit di Indonesia, di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau pun rokok, tak kau malaikat berapa gitu. Bergerak pangeran yo. Pun rokok barang. Tapi misalnya kalau tak kau malaikat, lah pangeran itu apa? Tak sebut pun rokok. Ya pangeran pantas. Jadi aku dan rokok itu harga pangerannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis Sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, terus nengkelin rokok. Tapi ridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya. Tidak saya malaikat. Lalu dia nyebut-nyebut pangeran bukan rokok. Loh, bukannya aku rokok pangeran. Pangeran tetap pangeran. Malah rokok ya aku. Tapi pangerannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, tak pangeran. Gusti wonten kalkulasi jenengan iki eling terus sampai jenengan. Padahal mboten rokok dari pangeran, ndi celok. Areng celok takoki pangeran. Lha kok iki eling aku Gusti. Kulo nen rokok pangeran jenengan iki swarga ya pangerane apa? Terus dikon balik nen rokok. Ya balik nen rokok wiridan. Ya balik dene tenang. Terus dari pangeran wiridan iki swarga. Lha iku hadis sak kula maca niku haru. Apik tenan jadi aja apik. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho mana kulo tak latih tenan. Lho kulo cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lunga umbal iki biasa. Kulo teng pasar dhewean iki biasa. Numpak tosa iki biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas kok. Kalau nak apa gak elek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ngene lho tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat wong ora seneng aku kabeh ku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan wong aku zaman rong pati ngalim seneng tahajud dongane pangeran, bareng alim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu ku ayo. Turun apa? Tak rugi ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isak sang pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adada napa? Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho napa? Ya enggak, polisi sak Indonesia sak dunia cara padha-padha matur nuwun ape bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nggo nangani kriminal. Berapa juta orang yang bisa makan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada kriminal.
Wong dadi kiai mergo wong bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepuk ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek banget tangan ngono terus piye gitu. WC nggon sing jorok, tapi wong wani mangan wareng ke mentang-mentang ning omah dhewe WC. Padahal WC dapat paling gurih, toilet sih. Tapi wong ra ngarah nyaman mangan kecuali ana kepastian duwe napa. Lah WC disiojo ada kok gurih, padahal penting. Nganti iso mangan iku mergo ana napa? Ada kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho ya tetep penting WC. Wong dikabari, wong entuk dhuwit lho Gus, dikabari bapake mati terus ditinggal. Kamu tak kudu bising. Ya ora tanggung melek. Lu artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu abad jorok ternyata Superman penting. Jadi nek kono ilmune manusa aku enggak ada bandingane mek ilmune pangeran. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wani perkara duwe wis. Paham. Jadi nek kono wis tetep ada kolki gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Ini ngaji ilmu tuwa, gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Iki kriminal, iki ora, iki kriminal, iki ora. Sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pangeran kalau resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing nonton santai-santai wae kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetap ana tatanan. Lah kula nate istikharah ki teng maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane ku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatane pangeran, ya mumpun tatanane pangeran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nak takok maksudnya apa? Bukan nama maksudnya apa mboten enten. Mulane bener anti tauhid namun la ilaha illallah kabeh pun kersane pangeran. Pangeran ora usah takokno maksudnya piye. Wong kowe nak mangan maksud tembiye. Bar mangan kok ising no maksud tembiye. Iki takoki ngono ora iso jawab.